Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Renita Borupurba, NPM 2001010010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari critical book review saya. Adapun identitas buku, judul buku Pendidikan Luar Sekolah, penulis Dr. Irjus Indrawan SPDI, MPDI, dan Adion Wijoyo SESH, SSOS, SPD, MH, MM, AKCA, QWP. Penerbit Sipip Pena Persada Redaksi. Yang pertama itu latar belakang CBR. Banyak orang seringkali bingung dalam memilih buku referensi untuk dibaca, dan hal ini terjadi karena saat kita ingin membaca dan mengambil satu buku namun tidak memuaskan karena buku yang dibaca sulit dipahami dalam penggunaan kata atau kurangnya materi pembahasan dalam buku tersebut. Oleh karena itu, penulis membuat CBR atau Critical Book Review ini untuk mempermudah pembaca dalam memilih buku referensi. Yang kedua, tujuan CBR. Critical Book Review ini bertujuan yang pertama menjelaskan prinsip sasaran kegiatan pendidikan luar sekolah atau PLS. Yang kedua, mengkritik sebuah buku. Yang ketiga, menambah wawasan tentang kegiatan pendidikan luar sekolah. Yang ketiga, manfaat CBR. Yang pertama itu menambah wawasan tentang prinsip sasaran kegiatan pendidikan luar sekolah. Yang kedua, mengetahui kelengkapan pembahasan serta kekurangan dan kelebihan buku. Yang ketiga, untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan luar sekolah. Ringkasan buku yang pertama itu prinsip sasaran kegiatan pendidikan luar sekolah atau PLS. Prinsip dasar pertama kegiatan PLS adalah lifelong learning atau belajar sepanjang hayat. Prinsip ini merupakan pokok pikiran yang sesuai dengan hakikat, realitas, dan ruang lingkup pendidikan itu sendiri. Pada saat melakukan kegiatan belajar, seseorang sebenarnya tengah mendidik diri sendiri. Kejadian tersebut berlangsung tanpa mengenai batas waktu, tempat, dan pelaku. Selain itu, lifelong learning, ada juga istilah lifelong education. Istilah ini menunjuk ke sebuah pengakuan bahwa pendidikan pada hakikatnya berlangsung sepanjang hayat. Karena prinsip ini menunjukkan realitas yang sama sekali tak dapat disanggah. Maka akhirnya prinsip ini diakui oleh semua pendidik, baik kalangan pendidikan di jalur PLS sendiri maupun yang di jalur persekolahan atau pendidikan formal. Dengan prinsip tersebut, maka pendidikan tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat, baik saat dan tempat terjadinya belajar itu sendiri maupun kesempatan pihak pelaku belajar untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Yang kedua, sasaran pendidikan luar sekolah atau PLS. Adapun sasaran pendidikan luar sekolah atau PLS dapat dibagi menjadi dua sasaran pokok, yaitu yang pertama, pendidikan luar sekolah untuk pemuda, yang kedua, pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa. Sesuai dengan rancangan peraturan pemerintah, maka sasaran pendidikan luar sekolah dapat meliputi yang pertama itu ditinjau dari segi sasaran pelayanan, yang kedua ditinjau dari jenis kelamin, yang ketiga berdasarkan lingkungan sosial budaya, yang keempat berdasarkan kekhususan sasaran pelajar, yang kelima berdasarkan pranata, yang keenam berdasarkan sistem pengajaran, dan yang ketujuh berdasarkan segi perkembangan program terdapat. Berdasarkan segi pelembagaan program terdapat 6 kategori sasaran PLS, yaitu yang pertama para buruh dan petani, yang kedua golongan remaja yang terganggu sekolahnya, yang ketiga para pekerja yang berketerampilan, yang keempat golongan teknisian dan profesional, yang kelima para pemimpin dalam masyarakat, dan yang keenam golongan anggota masyarakat yang sudah tua. Analisis buku. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dalam buku ini. Antara lain yang pertama itu kelebihan. Pembahasan dalam buku sangatlah jelas. Yang kedua, sampul pada buku sangatlah bagus sehingga menarik peminat pembaca. Yang ketiga, penggunaan kata mudah dimengerti karena bahasa yang dipakai bahasa yang sederhana. Ada yang menjadi kelemahannya, yang pertama, kurang banyaknya buku-buku referensi sehingga minimnya penjelasan. Yang kedua, adanya istilah-istilah yang sulit dipahami. Yang ketiga, kurang adanya contoh dalam poin pembahasan. Sekian dari hasil Critical Book Review
adapun yang menjadi kesimpulannya, pendidikan luar sekolah mempunyai bentuk dan pelaksanaan yang berbeda dengan sistem yang sudah ada di pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah timbul dari konsep pendidikan seumur hidup, di mana kebutuhan akan pendidikan tidak hanya pada pendidikan persekolahan atau pendidikan formal saja. Pendidikan luar sekolah pelaksanaannya lebih ditekankan kepada pemberian keahlian dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Pembinaan dan pengembangan PLS dipandang relevan untuk bisa saling mengisi atau topang-menopang dengan sistem persekolahan, agar setiap lulusan bisa hidup mengikuti perkembangan zaman dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan iptek yang semakin maju. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang salah, saya minta maaf. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih.